Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Jamaluddin PA selaku pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Kiai Haji Anas AZ SPD MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Kasban Sarpawi LC MSI Al-Hafidh selaku Mudir Pondok Pesantren Islam Fikri. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hanifin Zuhri selaku Kepala SMP IT Islam Fikri Mungkit Bapilan. Dan yang kami hormati pula kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu orang tua wali murid serta anak-anak sekalian peserta didik baru SMP IT Islam Fikri Mungkit Bapilan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka ya melalui daring atau melalui Zoom, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk rencana kami untuk memberikan satu informasi dan sosialisasi ya kaitannya dengan persiapan tes seleksi PPDB yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 20 November tahun 2022. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, selawat serta salam tetap terserahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik, Bapak Ibu dan anak sekalian yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk keberkahannya kepada Nanda Muhammad Ibras untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bibida'atin muzjatin fa'awfilana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Qala hal alimtum ma fa'altum biyusufa wa akhihi id antum jahilun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jasa kumul khairan khairul kasir kepada Mas Muhammad Libras yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan tadi bisa menambah keberkahan kita dan kita insya Allah bisa mentadabburinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak sekalian, serta didik baru SMS Al-Fikri, sebelumnya kami mohon maaf sebelum nanti akan disampaikan terkait dengan sosialisasi ya, terkait dengan persiapan tes PPDB. Sebelumnya kami mohon maaf karena memang di tempat kami ini masih ada suara, mohon maaf kalau ada suara-suara yang di pondok. Lah disinilah memang kondisi di pondok hampir setiap hari suaranya memang bersilih berganti. Yang kedua, memang sempat tadi ada terjadi sedikit permasalahan terkait dengan masalah jaringan sehingga agak sedikit terlambat. Ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang tujuan kami untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak usah khawatir, insya Allah nanti akan kami kirimkan link YouTube ya bagi Bapak Ibu yang belum bisa hadir ataupun yang kurang jelas. Insya Allah nanti akan kami sampaikan lewat rekaman ya, lewat YouTube. Nanti akan kami share melalui grup ataupun melalui WhatsApp. Yang keempat, kalaupun nanti terpaksa memang belum bisa mendengarkan atau mengikuti, toh juga nanti akan kami berikan soft file ataupun beberapa informasi yang secara tertulis, ya. Insya Allah nanti apa yang disampaikan dari Ketua Panitia, insya Allah nanti bisa tersampaikan dengan baik. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari Ketua Panitia PPDB, ya, pada beliau yaitu Ustadz Mutakin STP. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Jamaluddin PA selaku pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Anas Ayis MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarqawi selaku Mudir Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Hanifudin Zuhri selaku Kepala SMPT Ihsanul Fikri. Segenap Bapak Ibu calon wali santri tahun ajaran 2023-2024 dan seluruh anak-anakku calon santri SMPT Ihsanul Fikri yang alhamdulillah malam hari ini terlihat sangat semangat sekali menikmati beberapa tayangan-tayangan mas-masnya yang sudah lebih dulu masuk menjadi bagian dari santri SMPT Ihsanul Fikri. Alhamdulillah malam hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu melalui media Zoom pada kesempatan kali ini. Semoga dengan pertemuan kali ini Allah berkenan melimpahkan tambahan kebaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berkenan melimpahkan berkah kepada kita semuanya, sehingga harapan kita adalah salah satu bukti wujud limpahan berkah dari Allah adalah semoga nanti anak-anak kita, para peserta tes PPDB SMPT Ihsanul Fikri mendapatkan hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan malam hari ini untuk menyapa anak-anak kami yang sudah sangat antusias. Malam hari ini total peserta Zoom ada sekitar 366. Alhamdulillah, semoga ini adalah pertanda awal yang baik
semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menaikkan level derajat kita di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kita semuanya selaku orang tua memiliki harapan besar. Ikhtiar kita untuk menyekolahkan anak kita di SMP Ihsanul Fikri semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga itu adalah sebagai sebuah sarana bagi kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi pelipur lara, menjadi penyejuk hati, menjadi permata dalam hidup kita. Sebagaimana apa yang sering menjadi doa-doa terbaik kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah bunda yang kami hormati, semoga perjumpaan kali ini adalah sebagai sebuah awalan kita untuk membangun sebuah optimisme bahwasanya di level yang lebih tinggi. Kalau kemarin anak-anak kita sampai hari ini juga masih menjadi di sekolah dasar, maka kita memiliki harapan nantinya ketika anak-anak kita naik level di level sekolah menengah, harapannya apa yang menjadi harapan doa-doa kita menjadi mewujud menjadi sesuatu yang lebih nyata. Ayah bunda yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kita untuk bersama-sama melaksanakan tes PPDB yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad besok, tanggal 20 November 2022. Segenap Bapak Ibu guru karyawan di seluruh lingkup Yayasan Tarbiyatul Mukmin sudah berusaha memberikan sebuah persiapan sambutan terbaik untuk Bapak Ibu. Semoga nanti Allah berkenan mempertemukan kita di tempat terbaik yang semoga penuh berkah ini, yaitu di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Jadi Bapak Ibu, khususnya mas-mas mbak-mbak ya, boleh kalian siapkan alat tulis mas-mas mbak-mbak. Silahkan nanti kalian catat apa yang akan Ustadz sampaikan. Karena insya Allah ini adalah bagian dari bentuk kesungguhan kita. Kesungguhan kita untuk menyiapkan sukses kita ya. Awal yang baik insya Allah nantinya akan menjadi pondasi sukses kita membangun masa depan yang terbaik juga. Oke, mas-mas, mbak-mbak, ini hari Rabu. Masih ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Masih ada beberapa hari. Silahkan yang pertama yang harus kalian lakukan. Yang pertama, siapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin. Mohon kepada ayah bunda, yang pertama kami mohon maaf dengan sangat, masih ada beberapa dari pendaftar PPDB yang belum mentransfer biaya pendaftaran 300.000, monggo silahkan bisa ditransfer ke nomor rekening panitia. Kami tunggu maksimal besok sore bagi yang belum mentransfer atau membayar biaya pendaftaran 300.000. Masih kami tunggu sampai besok sore untuk mempermudah segala sesuatunya dalam proses penyiapan teknis dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon masih ada waktu, siapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan untuk nanti diserahkan saat kedatangan registrasi di lokasi SMPT Ihsanul Fikri. Berkas-berkasnya apa saja sudah tertera di brosur dan mungkin nanti insya Allah akan diulang oleh Ustadz Soleh tentang poin-poin penting yang harus difotokopi dan diserahkan kepada panitia saat registrasi hari Ahad pagi besok. Gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu Ananda siapkan adalah silahkan segera pelajari materi-materi untuk tes besok hari Ahad. Dari mulai belajar membaca Al-Quran, nanti ada tesnya. Yang kemudian yang kedua adalah kesiapan untuk mondok, nanti ada tes psikotesnya. Kemudian ada tes akademik, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan PAI. Materi kelas 4, 5, 6 silahkan kalian pelajari. Khusus bagi pendaftar kelas peminatan pilihan pertamanya adalah kelas tahfidz, silahkan kalian biasakan diri kalian untuk berinteraksi menghafal Al-Quran secara cepat.
Karena insya Allah nanti hari Sabtu dini hari, ya, Sabtu dini hari atau Jumat lewat tengah malam ya, Sabtu dini hari atau Sabtu pagi nanti akan di-share oleh panitia ayat Al-Quran yang harus dihafal. Quran juz berapa, halaman berapa, nanti itu yang harus kalian hafal secara cepat dalam waktu 24 jam. Oke. Itu ya, Mbak-mbak, Mas-mas, silahkan beberapa hari ke depan kalian kuatkan persiapan kalian untuk mengikuti tes. Dan yang tidak kalah penting, dan ini adalah sebuah kunci utama dari semuanya adalah kalian harus menguatkan doa-doa terbaik kalian. Kuatkan sholat kalian, kuatkan ngaji kalian, kuatkan tahajud kalian. Dan yang tidak lupa perlu kalian kuatkan adalah minta doa kepada ayah, bunda, simbah, agar kemudian nantinya kalian diberikan kelancaran dan kalian diberikan hasil yang terbaik dalam proses seleksi PPDB besok hari Ahad. Kuncinya apa tadi? Kuncinya adalah kalian harus sungguh-sungguh nyuwun, kalian harus sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Allah agar nantinya Allah berkenan memberikan kelancaran dan hasil terbaik bagi kalian dalam tes PPDB besok hari Ahad itu. Nah, itu adalah persiapan sebelum hari H yang perlu kalian lakukan. Nah, sekarang mohon pada anak-anakku semuanya, kalian tulis lagi tentang hal-hal penting. Monggo Bapak Ibu juga boleh untuk mencatat hal-hal penting yang perlu kalian lakukan saat hari H, yaitu hari Ahad. Nah, hari Ahad, pastikan semua peserta bisa bangun seawal mungkin. Ya, hari Ahad bangun seawal mungkin untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Mohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dan kemudahan, dan yang terpenting adalah hasil yang terlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, datang sepagi mungkin di Komplek Ihsanul Fikri. Ya, datang sepagi mungkin. Kami mohon kepada Bapak Ibu sudah bisa memasuki komplek Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Mungkit mulai pukul 5:30, jam 5.30, silahkan Bapak Ibu mulai masuk, kendaraan mulai masuk dalam komplek, karena nanti jumlah pesertanya, wah ini Masya Allah luar biasa, Zoom-nya aja ada 385, berarti kemungkinan jumlah kendaraannya dan kemungkinan besar adalah sebagian besar adalah mobil, lebih dari 300, berarti kan kami juga harus menata, tim keamanan kami, tim satpam kami harus menata jumlah kendaraan lebih dari 300, maka mohon kerjasamanya bisa datang sejak awal sekitar 5:30. Kemudian nanti setelah menata kendaraan, semua berkas, Bapak, Ibu, dan anak masuk ke dalam Gor Haji Asy'ari di dalam komplek pondok untuk melakukan registrasi. Untuk melakukan registrasi. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah pengumpulan berkas-berkas. Kemudian yang kedua adalah nanti cek bukti pembayaran. Maka silakan bagi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu masih megang bukti pembayaran. Setelah registrasi, nanti Bapak Ibu langsung mengantarkan putra-putrinya ke ruang tes. Ke ruang tes. Kalau sudah jelas ruang tesnya di mana, kok ternyata belum sempat sarapan, insya Allah nanti di komplek nanti ada yang jualan sarapan gitu ya. Ada kantin, nanti monggo nanti Bapak Ibu bisa, insya Allah bisa sarapan di sana. Nanti setelah registrasi, mengantar putranya ke kelas ruang tes, kemudian setelah putranya nyaman berada di dalam ruang tes, nanti Bapak Ibu bisa langsung menuju lokasi pertemuan orang tua. Insya Allah nanti sekitar jam 7:45 nanti proses pertemuan orang tua, ada sosialisasi dari pihak sekolah dan juga pihak yayasan kepada orang tua atau calon wali santri akan disampaikan di lokasi sebelah selatan Rumah Quran Ihsanul Fikri.
Nah, di sana insya Allah nanti durasinya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian setelah itu orang tua langsung kembali lagi ke GOR untuk mengikuti proses wawancara orang tua. Nah, hal apa saja yang perlu disiapkan ketika proses wawancara orang tua adalah yang pertama, surat kesanggupan. Ya, surat kesanggupan yang kemarin sudah Bapak Ibu download setelah pendaftaran online. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa catatan-catatan penting yang nanti bisa disampaikan kepada pewawancara kaitannya dengan kondisi anak dan lain-lainnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan secara apa adanya, objektif, dengan harapan nantinya seandainya putranya keterima, insya Allah akan memudahkan kami dalam mengelola putra-putrinya ketika sudah berada di Ihsanul Fikri. Silahkan sampaikan apa adanya, insya Allah dengan kejujuran akan membawa keberkahan bagi semuanya. Proses wawancara insya Allah akan wawancara orang tua akan dimulai sekitar 8:30 sampai selesai, tergantung giliran urutan proses wawancara itu. Bagi orang tua yang sudah selesai proses wawancara, silahkan bisa menunggu di luar GOR, menunggu sampai putra-putrinya menyelesaikan rangkaian tes di kelasnya masing-masing. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Ananda berada di dalam ruang kelas itu dari mulai jam 7:45 sampai nanti keluar dari ruangan kelas paling cepat adalah sekitar jam 11 atau setengah 12. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk menanti biar tidak terlalu jenuh menanti. Silahkan bisa menyiapkan segala sesuatunya. Ananda ketika berada di dalam ruang kelas ada beberapa hal yang harus Ananda kerjakan. Yang pertama adalah tes akademik sekitar 1 jam. Kemudian setelah itu adalah tes psikologi juga sekitar 1 jam. Kemudian setelah itu ada tes peminatan. Ada tes peminatan, kemudian juga tes baca Quran. Kemudian nanti Ananda juga mengikuti wawancara anak dan ukur baju seragam. Mohon maaf karena kami ingin menerapkan efisiensi biar tidak 2 kali kerja, maka semua siswa, semua calon siswa, semua peserta tes PPDB mengikuti proses ukur seragam. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu kami pernah mendapatkan pertanyaan, kan belum pengumuman kok sudah ukur seragam gitu ya. Ini mohon maaf karena kami biar tidak 2 kali kerja, maka semua peserta harus ukur seragam. Ya semoga nanti Ananda termasuk salah satu dari anak-anak yang lolos seleksi sehingga insya Allah ukur seragamnya akan mewujud menjadi seragam yang beneran gitu, insya Allah. Nah setelah semua rangkaian sudah dijalani oleh anak-anak, nanti insya Allah kami akan memberikan lembar kendali yang dipegang oleh anak dan ditandatangani oleh setiap penguji. Dan kami harus memastikan bahwa Ananda melewati semua ujian tadi. Setelah Ananda mengikuti semua item ujian tadi, Ananda kami perkenankan untuk keluar ruang, untuk bertemu dengan ayah bundanya, dan bisa langsung meninggalkan komplek Ihsanul Fikri. Seperti itu Bapak Ibu tentang rangkaian pas saat hari H. Kemudian untuk proses pengumumannya kapan dan lain-lainnya sudah tertera di brosur. Insya Allah nanti sekitar 1 pekan atau beberapa hari setelah tes baru akan kita umumkan tentang siapa saja yang lolos seleksi. Nanti ada yang lolos seleksi, ada yang masuk dalam bangku cadangan, dan bisa jadi ada yang tidak lolos. Tapi sekali lagi, mari kita yakini bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui bahwasanya semua yang kita lalui ketika kita sedang berada dalam frekuensi on, dekat dengan Allah, pasti tidak ada sesal. Pasti itu adalah yang terbaik menurut Allah, maka mari kita kuatkan, mari kita yakini bahwasanya nanti apapun hasil seleksi PPDB kali ini, insya Allah itu adalah yang terbaik menurut Allah
bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masa depan anak-anak kita. Sehingga mari senantiasa kita kuatkan kedekatan kita dengan Allah sembari kita memohon arahan petunjuk dari Allah tentang kelanjutan studi yang terbaik dan penuh berkah bagi anak-anak kita. Dan semoga yang menurut Allah terbaik bagi anak kita adalah semoga itu adalah di Ihsanul Fikri. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati. Tentang beberapa detail dan lain-lainnya, insya Allah mungkin nanti akan kita susulkan melalui grup WA tentang poin-poin penting. Apa saja yang sudah pasti kan jelas. Yang pertama adalah alat tulis. Alat tulis, pulpen, buku, silahkan dibawa oleh anak dan juga dibawa oleh orang tua. Orang tua harus membawa, anak juga harus membawa. Kemudian yang kedua, Ananda juga silahkan membawa Al-Quran, ya, baik itu yang daftar kelas peminatan, kelas tahfidz maupun yang kelas bahasa maupun saintek, silahkan membawa Al-Quran untuk persiapan tes baca Quran dan lain-lain, sekaligus untuk mengisi waktu-waktu kekosongan dan lain-lainnya. Kemudian tentang pakaian, silahkan Ananda menggunakan pakaian Muslim, bebas, rapi, bukan kaos, nggih, bersepatu. Ya, pakaian Muslim, putri berjilbab dengan gamis. Untuk yang putra silahkan pakai baju koko, celana panjang saja, nggak usah pakai sarung, ya. Celana panjang saja, baju koko dan peci, dan pakai sepatu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara. Misalnya nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui chat Zoom. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz Soleh. Mungkin beliau juga akan menyampaikan beberapa hal. Ya. Kami cukupkan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mutakin yang telah memberikan arahannya terkait dengan persiapan tes PPDB. Mungkin di sini kami mau menambahkan sedikit terkait dengan persiapan tes PPDB, bahwa kaitannya dengan pelaksanaan tes, yang pertama memang tadi disampaikan bahwa niatkan dulu bahwa kita ingin mengikuti tes ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang tidak kalah pentingnya pada Bapak Ibu semuanya, ketika proses kedatangan atau kehadiran di pondok kami, itu kan yang dilakukan adalah registrasi. Nah ini kepada Bapak Ibu, kami sampaikan terlebih dahulu ya, di dalam website di bawah ada yang tertulis download surat pernyataan di sana nggih. Nah itu Bapak Ibu tidak usah mendownload, tidak usah ngeprint, nggak usah dibawa. Jadi cukup Bapak Ibu hanya membawa surat kesanggupan dan materai ya, materai 10.000 begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang surat kesanggupannya belum sempat di-download, mungkin barangkali saat pendaftaran itu kok lupa, atau mungkin pada saat pendaftar lewat HP kok lupa nggak bisa mendownload kartu peserta dan kartu kesanggupan, mau nanti bisa japri kepada kami ya di admin, nanti langsung kami kirimkan secara japri juga ya, untuk kartu peserta dan surat kesanggupannya. Ya, seperti itu. Sehingga besok
Bapak Ibu khususnya membawa surat kesanggupan saja dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Ini kami kirimkan dulu, nggih. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, mohon nanti diabaikan untuk waktunya, nggih. Untuk waktunya, setidaknya minimal Bapak Ibu nanti bisa melihat keterangannya, kegiatan dan keterangan. Kalau yang waktu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mutakin, yaitu kegiatan calon peserta didik dan kegiatan orang tua wali murid. Yang pertama, nanti ketika registrasi, Bapak Ibu membawa fotokopi akte kelahiran, kemudian fotokopi KK, kemudian fotokopi KTP orang tua, kemudian fotokopi rapot kelas 5 ya, semester 2 saja. Sesuai dengan brosur yang sudah kami sampaikan di awal dulu. Kemudian fotokopi piagam bagi Bapak Ibu yang memiliki ya, atau putra-putrinya yang memiliki piagam lomba ataupun piagam tahsin tahfidz Quran ya, jika memiliki. Kemudian cetak foto. Ya, cetak foto ukuran 3x4 berwarna sejumlah 4 lembar dan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini nanti tolong disertakan, dibawakan di ruang registrasi. Jadi nanti lokasinya di dalam ruang GOR tapi yang di depan begitu nggih. Jadi monggo nanti insya Allah dari petugas kami akan mengarahkan ya. Jadi posisinya adalah Bapak Ibu nanti parkir terlebih dahulu, kemudian langsung menuju GOR untuk melakukan registrasi ataupun kehadiran. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon melalui gerbang utama nggih, di SMP. Jadi mungkin Bapak Ibu yang barangkali di sini ada beberapa wali murid yang punya putra-putri yang di sini, biasanya melalui gerbang baru. Nah ini untuk saat ini melalui gerbang depan atau gerbang SMP yang ada di depan. Sehingga nanti untuk lokasi parkirnya juga di depan, nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan jumlah ya dari arahan dari petugas kami. Dan yang jelas nanti Bapak Ibu monggo dipersiapkan termasuk surat kesanggupannya itu nanti diserahkan pada pewawancara. Jadi registrasi surat kesanggupannya itu nanti diserahkan pewawancara untuk melakukan wawancara orang tua setelah melakukan bimbingan ataupun tausiah dari kepala sekolah dan pembina yayasan. Kemudian selanjutnya ketika Bapak Ibu registrasi nanti dipisah untuk Bapak Ibu langsung menuju ke lokasi arahan dari yayasan dan kepala sekolah. Kemudian putra-putri Bapak Ibu nanti langsung diarahkan ke ruang tes begitu ya, tes akademik yang dilakukan. Jadi untuk materinya itu PAI, kemudian bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Jadi melakukan tes akademik dulu, kemudian dilanjutkan tes psikologi. Dalam satu tes itu nanti ruangannya tetap di sana. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tadi saya sempat membaca di chatting itu apakah disediakan makan dan snack. Insya Allah dari panitia sudah kami sediakan snack berat begitu nggih. Ya, jadi dan jangan khawatir pun juga kami juga menyediakan ada swalayan ataupun kantin begitu. Monggo yang kerso nanti bisa jajan di lokasi komplek kami. Meskipun kami juga sudah menyediakan snack berat. Kemudian dilanjutkan tes psikologi. Ini tetap anak tidak berpindah, tetap di situ. Kemudian dilanjutkan tes kelas peminatan. Nah, dalam hal ini untuk kelas peminatan, kelas bahasa dan saintek tetap di situ, termasuk yang kelas tahfidz. Karena nanti kelas tahfidz itu nanti berbeda, yaitu nanti informasi hafalan apa yang akan dihafalkan itu akan kami informasikan H-1 ya. Jadi ketika tanggal 19 ya, jam 12 malam. Jadi kalau terhitung 1 hari sebelumnya berarti jam 12 lebih 1 menit ya, waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami informasikan surat apa, ayat berapa yang akan dihafalkan untuk tes hafalan bagi kelas peminatan atau kelas tahfidz. Begitu kemudian dilanjutkan tes tahsin ukur baju. Dan terakhir adalah tes wawancara anak. Jadi insya Allah dalam rangkaian kegiatan anak itu hanya satu ruangan itu saja, sehingga tidak berpindah-pindah. Begitu. Insya Allah petugas kami nanti akan menghampiri dan
lakukan tes berikutnya. Demikian Bapak Ibu, ini kelas peminatan tahfidz juga sama dengan kelas peminatan bahasa saintek ya. Jadi yang berbeda adalah kelas peminatan tahfidz, ini nanti mohon bisa dicermati terkait dengan penilaiannya, mulai dari penilaian bacaan Al-Quran, tentang tartil dan tajwidnya, kemudian penilaian hafalan suratnya, 1 halaman, ya tadi sudah kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan surat dan ayatnya. Nah, nanti akan dilakukan secara bergantian. Jadi di samping nanti putra-putri atau anak-anak sekalian nanti masih menunggu, masih ada kesempatan untuk menghafal. Nanti akan dipanggil satu persatu dari petugas kami. Nah, kemudian di samping nanti anak-anak tes, ya Bapak Ibu tetap ada kegiatan, kegiatan yaitu setelah orang tua mengikuti penjelasan dari kepala sekolah dan pembina yayasan, hanya beberapa setengah jam ya, sekitar 30 menit, itu nanti langsung menuju GOR kembali untuk mengikuti wawancara orang tua. Ya, wawancara orang tua. Insya Allah dari tim wawancara sesuai dengan jumlah. Artinya nanti satu kelompok ada berapa orang akan dibagi-bagi. Insya Allah nanti akan Bapak Ibu akan diberikan siapa yang akan diwawancara itu ketika diregistrasi ya, diregistrasi nanti akan tahu nanti putra ini ya Bapak Ibu wawancara dengan siapa. Di GOR itu nanti akan kami pasang nama-nama pewawancara begitu. Sekitar lebih dari 20 atau 25 pewawancara yang kami minta bantuan sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencari nama-nama siapa yang akan diwawancara begitu. Insya Allah mudah-mudahan sebelum jam 12 yaitu kita selesai ya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dipersiapkan waktu dan seterusnya. Mungkin itu terkait dengan teknis persiapan tes wawancara. Yang tidak kalah pentingnya, apabila Bapak Ibu memang kok kelupaan dan seterusnya, jadi tidak usah khawatir. Yang pertama mungkin belum mencetak kartu peserta atau belum mencetak surat kesanggupan. Insya Allah tetap kami sediakan surat pernyataan lembar kosong. Begitu nanti endingnya nanti Bapak Ibu langsung ke Bapak Ibu pewawancara untuk diisi ulang begitu, diisi ulang setidaknya. Nah, insya Allah nanti rekapitulasi yang dari kami sudah ada, termasuk kalau bisa untuk kartu peserta tetap dibawa nanti dikalungkan untuk dikalungkan untuk pesertanya biar nanti supaya kami untuk bisa mendeteksi. Mungkin itu yang kami sampaikan ini secara teknis tes PPDB. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Saya baca dulu dari mulai atas ya. Kartu ujian ukuran berapa? Dari sini Pak ya. Ya, tidak ada kisi-kisi di situ untuk materinya ya kelas 4, 5, 6 SD ya, secara umum begitu. Insya Allah materinya tidak terlalu spesifik yang dipelajari di sekolah pada umumnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Begitu. Kartu ujian ukuran berapa? Ini disesuaikan saja. Nanti satu HP dibagi 8 ya, berarti kecil aja seukuran postcard ukuran kartu pos. Kartu peserta. Ya. Disesuaikan saja. Jadi tidak ada ukuran yang pasti begitu. Karena untuk menunjukkan bahwa sebagai tanda saja. Ruang tes anak ada di mana? Insya Allah ruang tes sudah kami bagi di dekat GOR. Insya Allah nanti kelasnya sudah dibagi, sudah ada namanya. Jadi nanti di registrasi pun juga nanti akan disampaikan. Bahkan pun nanti ketika proses perjalanan atau Zoom ini sudah selesai akan kami kirimkan melalui grup, melalui grup kelasnya mana, ruangnya mana begitu. Nanti insya Allah akan dipandu petugas kami begitu insya Allah. Ya, mohon maaf untuk mengumpulkan dokumen hard copy ya paperless ya. Kalau bisa ini sebagai sebagai antisipasi dan evaluasi beberapa tahun yang lalu, kami meminta fotokopi yaitu fotokopi akte, fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi rapot. Mohon nanti
mohon maaf dengan sangat tidak diperkenan untuk di-scan ataupun dikirim soft file-nya ya, tapi dalam bentuk hard. Karena mengingat masalah pendataan di dalam administrasi itu ada kejelasan di nomor KK dan lain sebagainya. Oke, untuk ruangan tes, insya Allah sudah kami kondisikan terkait dengan putra dan putri. Ya, juz berapa yang akan dihafalkan, ya nanti juznya. Insya Allah bukan juz 1 atau juz 30. Ya, jadi ini bukan apa ya, anak sudah hafal juz berapa tidak. Tapi ini kita ingin mengetahui seberapa jauh kecepatan untuk menghafal begitu. Jadi nanti surat dan ayat akan kami berikan begitu. Jadi bukan juz begitu. Karena hanya beberapa menit saja. Ya, yang bertanya Ustadz, setahu saya untuk anak SD belum ada pelajaran fisika. Ini nanti IPA, nggih? IPA. Jadi bukan fisika, jadi IPA. Jadi IPA secara umum begitu. Ya, insya Allah ini sudah berjalan pada pastinya. Untuk suratnya akan kami beritahukan. Ya, sebelumnya ini sudah kami untuk saintek tesnya sudah ada tes fisika. Tesnya adalah numerasi ya terkait dengan numerasi IPA. Jadi kan orientasinya IPA itu adalah secara umum tentang masalah IPA, bukan IPA terpadu tapi IPA secara umum yang akan diberikan. Jadi IPA yang secara khusus begitu. Soalnya nggak terlalu banyak, insya Allah. Untuk schedule kegiatannya nanti akan kami kirimkan lewat grup. Ya, untuk tesnya pakai kertas. Ya, kalau pakai komputer mungkin ini online berarti kalau pakai komputer. Kalau pakai komputer bawa sendiri nggak mungkin. Jadi pakai kertas seperti halnya mengisi pilihan ganda ya. Soalnya pilihan ganda. Untuk kelas bahasa materi peminatannya apa ya? Yaitu bahasa Inggris, bahasa Inggris dan bahasa Arab begitu. Ya, secara umum. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, untuk kartu tes yang dikalungkan dari IF atau dia sendiri ya. Dari Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah di-download itu mohon kartu tesnya dicetak atau di-print kemudian mohon bantuannya untuk bisa dikalungkan begitu. Mohon maaf, tesnya harus datang ke pondok. Nggih, harus ke pondok offline ya. Wajib ke sini Bapak Ibu dan putra-putrinya. Ya. Soalnya ada berapa ya Ustadz? Soal tes akademik ada 60 insya Allah. Ya, 60. Untuk yang lain-lain nanti menyesuaikan. Kalau untuk piagam mengharapkan terbitnya akhir bulan ini bagaimana? Nggak apa-apa nggih. Untuk penghargaan. Akhir bulan. Untuk piagam penghargaan terbitnya silakan nanti bisa disertakan. Ya. Mohon info tes tertulis atau dengan komputer. Tes tertulis ya, jadi pakai kertas biasa. Kita tetap mengikuti secara umum. Kalau pakai komputer ada beberapa teman-teman atau anak-anak ada yang belum sanggup. Terkait dengan lokasi akan kami kirimkan share log-nya. Jadi informasi ini nanti insya Allah akan kami sampaikan melalui grup, baik itu tertulis ataupun lewat lesan link YouTube. Termasuk lokasi SMP ataupun pondok kami. Kami berikan share log-nya. Begitu. Putih pembayar. Mohon maaf, pertanyaannya kalau putih pembayaran hilang bagaimana Ustaz? Ya. Nanti insya Allah dari petugas kami, dari kebendaraan, tetap ada standby untuk meng-cross check. Jadi nanti rekapitulasinya akan kami cek, nanti kehadiran, tanda tangan, dan seterusnya nanti akan kami cross check. Oh ya, hampir lupa. Tadi mungkin di sini belum ada pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon dengan sangat, karena setelah kami lihat datanya, ada yang double nggih, dan itu memang belum sempat kami hapus dan sebagainya. Ada beberapa yang memang silahkan nanti laporkan kepada admin atau sampaikan pada saat reksasi.
Kalau bisa Bapak Ibu yang double mana yang diikuti, misalnya yang tadinya PIB, kemudian kok ganti PIT, langsung kirimkan kepada kami. Sehingga nanti akan kami catat nggih, terkait dengan lokasi ruangannya. Nggih, sekali lagi mohon maaf, jadi yang pertama, nah double yang beda data nggih, double yang beda data. Yang tadinya PIB, kok kemudian dia ganti PIT di situ. Nah, nanti silakan dikirimkan. Kemudian termasuk surat kesanggupannya nggih. Bapak Ibu yang belum sempat mencetak, silakan nanti kirimkan kepada kami, langsung kami kirimkan ulang. Untuk kuota, berapa jumlah pendaftar dan kuota yang diterima? Totalnya insya Allah kita akan menerima 256 santri baru. Total pendaftar ada sekitar 350-an lebih. Mungkin itu. Pilihan akan ada 2 kelas saintek. Yang terkait dengan peminatan yang berbeda nanti insya Allah akan kami umumkan. Mohon nanti bisa diikuti sesuai dengan pilihan pertama ya. Oh enggak sih. Mohon maaf Bapak Ibu yang ingin ganti tidak bisa karena sudah kami tutup sistemnya sehingga kami kesulitan untuk mendata ulang begitu. Untuk sepatu monggo nanti diperbolehkan pakai yang hitam ataupun yang penting bersepatu begitu. Bertanya apakah wawancara ortu ayah dan bundanya saja atau bagaimana salah satu? Sebaiknya ayah bunda bersamaan. Ini dianjurkan Bapak Ibu nggih lengkap untuk wawancara orang tua. Untuk anak boleh bawa HP. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika ini masih tes untuk HP mohon dititipkan kepada orang tua saja nggih. Jadi nanti untuk anak ketika membawa HP tolong nanti bisa dititipkan pada orang tua. Nggak bisa. Untuk tes ini hanya 1 kali dan hanya 1 hari. Jadi Ahad pagi tanggal 20 November 2022. Jadi mohon maaf dengan sangat dari Bapak Ibu monggo dipersiapkan untuk tesnya hanya 1 hari. Dan mohon maaf sekali tidak ada susulan begitu Bapak Ibu. Kalau tidak hadir berarti gugur. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dan sekali lagi insya Allah kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang terkait dengan persiapan ini nanti insya Allah akan kami kirimkan melalui grup sekali lagi baik secara tertulis ataupun ada yang secara lisan mungkin barangkali. Dan sekali lagi kami tunggu yang terkait dengan yang pendobelan tadi kami tunggu nanti akan kami rekap segera mungkin. Ya. Untuk pengumuman untuk tesnya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah diinformasikan melalui website ataupun brosur yaitu tanggal 20. Logikanya kalau tanggal selain 20 itu kebanyakan Bapak orang tua kan kerja maka kenapa kami belum pernah melakukan tes itu selain hari Ahad atau hari Minggu. Dan itu adalah tesnya hari Ahad sesuai dengan kondisi Bapak Ibu tidak bekerja begitu.
terkait dengan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 nanti kita akan melihat hasil nilai tes secara umum ya, tes semuanya kita akumulasi. Ada tambahan Pak? Mungkin Untuk dokumen tidak perlu legalisir nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur legalisir lebih baik. lebih baik. Jadi biar tidak menyulitkan untuk dokumennya, monggo boleh dilegalisir, bisa tidak dilegalisir. Untuk membawa meja, jadi nggak usah bawa meja, nggih. Kami sudah ada meja di kelas. Jadi ada yang bertanya apakah usul untuk yang rumahnya jauh apakah ada tes online? Mohon maaf, ini sudah kami sampaikan di awal, tesnya adalah offline, begitu nggih. Mohon bisa dipersiapkan. Nah, kemudian kalau terkait dengan masalah penginapan, insya Allah lokasi pondok kami kan dekat dengan penginapan, ya homestay ataupun lain sebagainya. Silakan bisa Google Map, banyak sekali di lingkungan kami, begitu. Dan kebetulan memang pondok pesantren kami memang dekat lokasi wisata Candi Borobudur. Mungkin itu yang kami sampaikan, karena ini memang sebagai salah satu keputusan kami bahwa tesnya ini memang kita lakukan offline di pasca pandemi ini, dan insya Allah mohon dipersiapkan ya segala sesuatunya, waktu dan tenaga dan semuanya. Mohon bisa terkait dengan kesiapan. Yang jelas adalah kesiapan putra-putri Bapak Ibu semuanya ya, terkait dengan persiapan tes. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena memang terkait dengan informasi ini ada yang harus kami selesaikan. Monggo nanti selanjutnya bisa japri kepada admin pada kami. Terima kasih, dan baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.